Sekarang saya bareng sama putri saya, namanya siapa sayang? Misha. Nesya. Oke, saya mau bahas satu buah parfum yang mana brand ini sebenarnya adalah brand parfum yang biasa kita temuin di minimarket, atau mungkin banyak orang yang bilang ini parfum mart gitu kan. Tapi kalau dari lihat sisi harganya dan konsentratnya, ini kayaknya udah naik kelas, bukan parfum mart lagi, walaupun brandnya adalah brand parfum mart. Apa yang mau saya bahas sekarang? Saya mau bahas sekarang adalah parfum mart yang naik kelas itu dari Romano. Si Romano ini sendiri emang biasa ketemuin di minimarket ya, mau itu di Indomart, di Alfamart, Alfamidi atau dimanapun juga. Biasanya si Romano ini dia ngejual parfum-parfum mat yang mungkin range harganya masih kisaran 30 sampai 50 ribuan mungkin kalau nggak salah ya. Dan dia juga selain cologne segitu kan, dia juga jual itu kayak semacam untuk body shop ya, sabun cair gitu kan. Dan Romano yang ini kayaknya kita nggak bisa temuin di minimarket gitu kan, karena saya cari sendiri juga si Romano ini di online shop atas rekomendasi dari komentar teman kita yang dia komentar di video YouTube saya. Terima kasih komentarnya, saran sugestinya. Akhirnya saya beli Romano yang Grandiose ini. Ya, wanginya ternyata emang bener apa yang seperti dia bilang. Kita bahas sekarang gitu kan. Ini wanginya ini sebentar saya sudah spray di sini sih untuk apa namanya, untuk sampai ke dry down-nya. Mungkin sebelum saya bahas spray dan not akordik kayak gimana, saya mau kasih lihat teman-teman tampilan box dan botolnya kayak gimana. Untuk tampilan boxnya si Romano, dia pakainya kaleng ya kalau teman-teman lihat di sini. Oke, seperti ini modelannya. Bagian depannya mungkin yang ini ya, dia ada logo R Romano Eau de Parfum, konsentrat Eau de Parfum, variannya Grandiose Pour Homme ya. Atasnya seperti ini ada keterangan Romano-nya, kita bisa lihat. Di sini juga sama baliknya Grandiose. Bagian sisi sebelah sininya ini ada badge code-nya dia, terus ada apa ini, keterangan quality Unza Vitalis manufactured by PT Unza di Salatiga di daerah Jawa nih ya kan. Dan untuk PT-nya sendiri si Unza Vitalis ini dia di Daan Mogot, Jakarta Barat ya. Oke. Di sini ada isi keterangan, isinya 100 ml. Di sini ada menerangkan dia itu expirednya 9 itu September 2025 ya, nggak ada apa-apa lagi. Oke, dan untuk botolnya seperti ini ya, botolnya dia kuning gold transparan bening, jusnya juga bening dengan capnya warna gold juga, dia emas gitu ya. Di sini ada embosan R Romano gitu kan. Di belakangnya polos, nggak ada apa-apa, cuman bentuk botolnya ini menurut saya sih oke ya, keren, asik gitu ya. Romano Eau de Parfum Grandiose. Di bagian bawahnya di sini juga dia ada keterangan untuk expired date-nya. Oke, udah nggak ada apa-apa. Untuk capnya dia plastik, dia merekat cukup kuat ya. Tuh kalau teman-teman lihat, aman. Oke, dia bukan magnet tapi dia merekat cukup kuat. Dalamnya juga seperti ini, kerennya. Oke, spraynya juga halus banget. Tuh, kelihatan nggak? Ya, enak banget nih spraynya. Wangi langsung kecium nih. Oke, gimana untuk kemasan box dan botolnya? Keren kan, maksudnya dengan harga segini ya itu worth it gitu ya. Walaupun anak saya ini waktu pas kemarin ngira waktu pas datang nih barang, dia karena nggak ngerti masalah merek, pada saat dia datang dia ngira ini adalah isinya wafer atau coklat ya. Tapi ini bukan, ini isinya parfum gitu. Oke. Jadi mungkin bisa jadi masukan juga nih buat Romano. Kalau untuk kemasannya mungkin ini kemasannya bagus sekali gitu, tapi mungkin yang lebih apa ya, yang lebih proper untuk mencerminkan ini adalah isinya parfum bukan coklat atau mungkin wafer gitu. Ini hanya sekedar masukan aja. Dan si Romano ini emang dia diproduksi di Indonesia ya, dia manufakturnya ini di Salatiga di daerah Jawa sana, dan dia juga berkantor ini ada yang Unza Vitalis ini di Daan Mogot, Jakarta Barat gitu. Oke, ini brand lokal yang dia sudah besar sekali gitu kan. Nanti saya juga kasih profilnya si Unza ini ya, Unza Vitalis. Kalau di websitenya itu adalah Wipro Unza, sesuai dengan waktu saya beli ini di official store-nya yang di Shopee, itu nama tokonya adalah Wipro Unza ya. Oke, sekarang kita mau kasih lihat ke teman-teman untuk
spraynya kayak gimana dan notes akordnya kayak gimana. Saya sudah semprot di sini untuk yang si Romano, dan yang sebelah sini ini adalah parfum yang ditiru sama si Romano tuh. Apa yang saya kasih tahu sekarang adalah yang 1 Million Lucky by Paco Rabanne. Ini wanginya sama ini mirip banget. Oke, kita bahas sekarang satu-satu ya. Nih teman-teman, lihat dulu spraynya kayak gimana, mudah-mudahan kelihatan. Wah, halus ya. Ini halus banget spraynya loh. Tuh ya. Nah ya sayangnya. Nah. Wah, mantap. Cium. Ini dari mulai openingnya sampai ke dry down-nya, ini benar-benar wanginya itu tumplek mirip ya, walaupun ada perbedaannya hanya sekian persen banget nih. Kalau misalkan saya prediksi kemiripannya berapa persen, menurut saya ya ini di angka 97-98% kemiripannya, karena hanya beda tipis aja. Itu nanti saya jelasin. Oke. Nah sekarang saya nggak perlu panjang lebar untuk menjelaskan notes per notesnya. Kalian bisa lihat, nanti saya tampilkan juga di sebelah sini ya untuk notesnya si 1 Million Lucky. Oke, kita tinggal bandingin aja sama wanginya si Romano yang Grandiosa ini ya. Dari kalian spray pertama ini emang kalian sudah ngerasain wangi citrusnya, wangi manisnya, wangi madunya, ada nuansa woody-nya juga, karakter gourmand ya. Ini sama persis dengan 1 Million Lucky yang Paco Rabanne. Oke, permainan notes per notes-nya apa ya? Kalau misalkan di fase first note-nya itu si 1 Million Lucky itu kan dia ada perpaduan dari wangi plum, udah itu juga dia ada ozonic notes, terus ada wangi dari grapefruit dan bergamot ya. Dan di sini pun juga itu bisa kita rasain sama ya. Mungkin kalau teman-teman, apa sih wangi ozonic itu ya? Wangi ozonic itu kalau kalian bisa ngebayangin wangi nuansa kayak apa ya? Kalau ada fresh water itu bisa, tapi fresh water yang mungkin dia seperti karakter hujan, yang hujannya itu di hari yang cerah kalau menurut gambaran saya gitu ya. Karena nuansa si fresh ozonic itu ya kurang lebih seperti itu. Persepsi orang tentang ozonic kayak gimana itu bisa beda-beda. Tinggal kalian cium aja di parfumnya ini gitu, kayak gimana wangi ozonic gitu ya. Dan ini nempel di kulit itu wanginya enak banget si ozonic ini, si plum, si grapefruit sama bergamotnya ini ya. Ini note tersebut itu sama kita rasain. Oke. Dan di fase mid note-nya, di fase mid note ini kalau di 1 Million Lucky ini emang dia ada untuk kayak notes dari hazelnut, madu, dan cheddar, dan ada cashmere wood, ada jasmine dan orange blossom. Oke, di sini ada perbedaan yang tadi saya bilang untuk masalah si wangi notes-nya si 1 Million Lucky sama si Romano yang Grandiosa. Wangi karakter madu dan hazelnut si 1 Million Lucky ini lebih enak, lebih tebal, lebih dalam gitu ya, lebih berkarakter lah istilahnya dibandingin yang si Romano Grandiosa. Jadi kalian juga jangan berharap bakalan 100% sama, enggak. Setiap parfum dupe atau mungkin clone gitu kan, itu pasti punya perbedaan, baik itu beberapa notes atau mungkin beberapa wanginya gitu kan. Ada yang di twist juga sama dia gitu kan. Dan ini wangi yang di mid note-nya si siapa? Romano Grandiosa ini, untuk hazelnut sama madunya dia nggak setebal yang aslinya 1 Million Lucky gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ini kan saya punya 1 Million Lucky ini yang batch pertamanya. Kalau yang udah di reformulasi saya belum tahu kayak gimana gitu ya. Jadi banyak juga yang nyari 1 Million Lucky ini yang batch pertamanya. Ini juga waktu itu sempat ada yang nawar gitu kan, bang ini boleh nggak saya bayar harganya sekian. Saya bilang nggak, ini saya pakai sendiri dan ini buat koleksi saya. Oke. Ya, lanjut lagi. Karakter cedarwood itu juga di sini sama-sama bisa dirasain gitu ya. Dari mulai nuansa manis white flower-nya si jasmine juga bisa kita rasain di sini. Ada sentuhan greeny citrusnya dari si orange blossom juga ada. Dia bermain dengan baik di midnya karena apa ya, ngikut sama yang notes dari si grapefruit sama si bergamotnya. Oke. Dan di fase midnya ini kalau di 1 Million Lucky, dia ini masih bertahan lama nih untuk wanginya si siapa, hazelnut sama si madunya. Ini masih bertahan lama dan dia bermain baik dengan aroma plumnya ya, aroma plum, citrus, si bergamot sama grapefruitnya. Di Romano juga dia sama, tapi hanya kurang tebel di hazelnut sama di madunya. Permainan grapefruitnya juga bagus di permainan citrus juga bagus di grapefruit sama bergamotnya.
Dan nuansa plumnya juga ada, tapi emang dia lebih tipis dibandingin si 1 Million Lucky ini. Oke. Dan kesan dari amberwoodnya juga di Romano sama di 1 Million Lucky juga sama-sama bisa kita rasain. Aroma patchouli dan oak moss-nya juga dapet. Ya, dan si vetivernya juga sama-sama berasa. Jadi kalau menurut saya boleh dibilang kemiripan wangi si Romano Grandiose ini sangat baik, sangat-sangat mendekati dengan 1 Million Lucky. Jadi kalau saat kalian beli 1 Million Lucky yang mungkin harganya sudah di atas 800 atau mungkin 900, sekarang saya nggak tahu harganya berapa gitu kan, dengan budget 160 ribuan aja kalian udah dapetin wangi 1 Million Lucky. Performance-nya juga bagus, kemasannya bagus, wanginya enak. Secara hidung orang awam yang biasa pakai 1 Million Lucky, sekelibat ini pasti bakalan lu pakai 1 Million Lucky ya. Iya, jawab aja iya gitu kan, dia nggak ada yang tahu nih Romano. Kayaknya ini parfum bakalan nge-hype ini emang karena ini wanginya enak. Dia ada 3 varian ya, yang Romano Grandiose yang gold, yang Pico itu yang biru, satu lagi yang merah itu apa ya, Giovanni apa gitu ya. Oke. Ya, saya beli yang ini dulu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tebas untuk yang Romano yang Pico, atau mungkin yang biru atau mungkin Romano yang merah yang Giovanni, bisa kalian sharing juga wangi nasnya kayak gimana. Oke, cuman ini pasti bakalan banyak orang yang suka nih, wanginya emang keren banget ya. Dan waktu saat saya beli di official store itu, saya dikasih tumbler Romano seperti ini ya. Ini mudah-mudahan masih ada kalau teman-teman beli di Wipro Unza ya. Nanti saya kasih link deskripsi pembelian saya. Kalau masih tersedia, ini lumayan keren sih. Romano, makasih banyak. Oke, Wipro Unza, nanti saya kasih linknya kayak di sana. Terus kita bahas masalah performance SPL-nya. Perform SPL-nya ini Romano pasti nggak sebaik yang 1 Million Lucky gitu kan. Saya di 1 Million Lucky ini bisa mendapat 8-10 jam lebih gitu kan. Di si Romano ini dengan harga 160 ribuan kalian juga nggak usah bawel ya, nggak usah bawel mengharapkan wah SPL begini, nggak usah. Udah 160 ribu dapat yang kalian terima aja udah. Performance-nya ini cukup bagus kok, di angka 6-8 jam plus ya. Bahkan pada saat saya pakai di malam hari gitu kan, dipakai di malam hari itu saya pakai jam 9 atau jam 10 sampai subuh saya bangun, di badan saya masih berasa. Saya mandi pun juga tuh baju saya masih wangi dan kamar saya juga masih wangi gitu ya, karena saya pakai di kamar dan nggak kemana-mana. Dan dari shades-nya sendiri ya itu tadi saya bilang, dia bertahan sangat baik gitu kan. Untuk projection-nya juga cukup baik di pemakaian 1-2 jam awal ya. Lalu longevity tadi sudah bilang di angka 6-8 jam. Oke, kebetulan ini udah azan asar, jadi mungkin saya nggak banyak cincong lagi. Kalian tinggal tebas, wanginya ini enak banget, nggak bakalan rugi kalian punya Romano yang Grandiose karena mirip banget dengan 1 Million Lucky ya. Pembahasan dari saya sampai sekian dulu. Terima kasih, ciao, see you, bye. Dadah.